Halo, jadi di video kali ini aku bakal nunjukin gimana cara aku belajar yang efektif dan juga pastinya efisien. Nah, di sini aku bakal kasih tahu juga tips-tips dan rekomendasi aplikasi yang biasa aku gunain buat belajar. So, ditonton terus ya. Jadi langkah yang pertama yaitu aku bakal siapin minuman untuk aku minum nanti selama belajar supaya nanti belajarnya tetap fokus dan nggak ambil-ambil minum. Nah di sini aku pakai minumnya air putih, tapi bisa juga diganti minuman favorit kalian. Jangan lupa juga siapin snack untuk teman kalian belajar, jadi perut kalian tetap kenyang selama belajar. Nah, di sini biasanya aku bakal ngumpulin mood dulu untuk fokus belajar. Jadi aku bakal nonton study motivation orang lain atau nonton video-video yang bisa bikin mood aku tuh jadi fokus untuk belajar. Nah, setelah udah dapet moodnya, aku bakalan siapin agenda dan aku bakal tulis to-do list aku atau target aku yang harus aku selesaikan pada hari ini. Jadi nggak bingung belajarnya apa dan juga nggak bingung harus ngapain pas belajar. Jadi udah punya tujuan yang jelas selama nanti belajar. Dengan cara ini kalian bisa efektif banget dalam belajar karena kalian udah tahu materi apa yang kemarin kalian pelajari dan akan kalian pelajari. Jadi di sini pastiin materi yang kalian pilih itu benar-benar materi yang pengen kalian kuasain atau yang belum kalian terlalu kuasai dan kalian pengen ulang kembali materinya. Ini aku bakal siapin alat tulis dan buku-buku yang akan aku gunakan nanti selama belajar. Sesuai dengan tadi target yang telah aku buat, aku belajar matematika terlebih dahulu. Di sini aku cari materi mana yang pengen aku tuntasin. Dan di sini aku memutuskan untuk menuntaskan materi pertidaksamaan. Karena menurutku aku belum terlalu memahami materi ini. Jadi semakin kalian banyak mengerjakan latihan soalnya, itu bakal membantu kalian banget dalam memahami soal-soal. Jadi saat nanti kalian ngerjain soal, kalian udah gak bingung lagi pakai cara apa dan juga pakai rumus yang mana. Karena semakin malam, jadi aku memutuskan untuk menghidupkan lampu belajarku. Dan di sini aku udah selesai ngerjain satu bab tersebut, yaitu pertidaksamaan.
Nah, setelah selesai mengerjakan seperti ini, aku biasanya akan memberi diriku sebuah reward, yaitu aku boleh makan dan aku boleh istirahat sejenak selama 15 menit, melakukan aktivitas apapun yang aku mau untuk mengistirahatkan otakku. Jadi, materi yang tadi tetap bisa tersimpan baik di otakku sebelum lanjut ke materi yang kedua. Setelah selesai istirahat, aku bakalan lanjut ke to-do list yang kedua, yaitu belajar biologi. Dan di sini aku mau rekomendasiin buku yang aku sering gunain selama belajar, yaitu buku ini namanya buku SKS. Kalian bisa dapetin itu di toko buku, dan ini bener-bener bagus banget. Materi yang ada dalam buku ini bener-bener lengkap menurutku dan juga cepet untuk kita memahami materi barunya. By the way, ini bukan sponsor ya guys, tapi ini pengalaman pribadi aku sendiri. Nah, selain dari buku SKS biru, aku juga biasa menggunakan buku Wangsit untuk sebagai sumber materiku. Jadi di sini aku bakal cari bab mana yang belum aku kerjakan dan aku bakal belajar materi bab itu terlebih dahulu, baru aku akan mengerjakan soal latihannya. Jadi kita saat mengerjakan soal latihan itu udah punya basicnya, atau kita udah tahu ini tuh ngomongin apa aja, jadi nggak benar-benar buta banget, sehingga nanti pas ngerjain soal ada 1-2 soal yang bisa dijawab. Setelah ngerjain semua soal latihannya, aku akhirnya menyudahi pembelajaran aku hari ini, dan aku udah bisa nyelesain 2 target aku yang aku buat untuk pelajaran hari ini. Jadi aku biasanya akan menggunakan target-target itu di setiap hari aku bakal belajar, supaya kita punya tujuan yang jelas. Dan belajar kita tentunya bakal jadi jauh lebih efektif. Dan di sini aku mau kasih 3 rekomendasi aplikasi yang biasanya aku pakai buat belajar. Yang pertama itu aplikasi Forest. Jadi di sini aplikasi itu akan menonaktifkan seluruh aplikasi di handphone kamu, sehingga kamu tidak bisa mengaksesnya sampai batas waktu yang kamu tentukan itu berakhir. Selain dari buku, aku biasanya gunain Zenius sebagai tempat aku untuk matengin konsep dari materi yang sedang aku pelajari, karena di sini aku ngerasa ngerti banget kalau dijelasin konsepnya, sehingga aku ngerti dari mana rumusnya, kenapa rumusnya bisa kayak gitu. Jadi kamu tuh ngertinya nggak setengah-setengah tapi total. Untuk aplikasi yang terakhir ini aku kira nggak asing lagi ya buat kalian. Nah, nggak usah diraguin lagi, Photomath tuh bener-bener oke banget buat ngebantu kalian pas ngerjain matematika. Jadi kalian tahu yang kalian kerjain tuh benar atau salah.